Kenapa kemuliaan Bapak Ibu? Kemuliaan sesuatu Bapak Ibu lebih baik, kalau ada orang lebih baik sakit Bapak Ibu tingginya, orang tu lah mulia. Ikut lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi makna yang pertama ada kemuliaan. Ya, kemuliaan karena memang lebih baik. Manusia yang lebih baik, bukankah manusia itu mulia? Ini Allah katakan dari 1000 bulan. Jadi makna yang pertama kadar itu adalah kemuliaan. Oke Bapak Ibu ya, kemuliaan. Kemudian kadar yang kedua maknanya Bapak Ibu yaitu sempit. Kenapa sempit? Kita baca. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam qadar itu turun seluruh malaikat. Manusia kok banyak di dunia Bapak Ibu. Nah, tapi malaikat kok lebih banyak daripada manusia. Dia turun semuanya. Jadi makna qadar yang kedua adalah sempit. Kenapa sempit? Malaikat kok turun satu lain Bapak Ibu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi kataba alaikumus syiyam litakuna muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Dan tahukah kamu apakah malam qadar kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak rahmat dan nikmat Allah. Pagi ini kita hadir bersama-sama di rumah Allah ini. Betul-betul nikmat Allah yang luar biasa. Wa in ta'uddu nikmat Allah tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat itu, ya tidak mungkin kita hitung nikmat Allah itu. Kalau tidak mungkin kita hitung, pagi ini kita syukuri betul nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, nikmat kesolehan yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini. Menjadilah kita orang-orang yang abdan syakura, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam disampaikan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang disayangi semuanya, anak-anak kami yang diberkakan, dan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini menarik Bapak Ibu. Kita lihat ya surat 98 ini yaitu surah Al-Qadar. Bapak Ibu, semuanya kalau kita baca di Quran atau di misalnya ya di HP segala macam, memburu malam qadar atau mendapatkan malam qadar. Kita lihat pengertian ini dulu Bapak Ibu. Untuk mendapatkan sesuatu, apakah kita bisa tidak berusaha? Bisakah kita mendapatkan sesuatu tidak berusaha? Ada bisa Bapak Ibu. Tak kala seseorang memberikan kepada kita tanpa usaha. Tapi apakah kita bahagia? Yang bahagia itu kita berusaha Bapak Ibu. Berusaha. Jadi untuk itu, pertama yang kita pahami dulu, harus kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak mungkin kita tidak berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu pertama Bapak Ibu. Di mana di sini Allah katakan, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan ya Al-Qur'an pada malam qadar. Laila artinya malam, qadar malam qadar. Yaitu malam qadar ini Allah turunkan Al-Qur'an Bapak Ibu. Al-Qur'an ini Allah turunkan
Orang yang hidup dengan Al-Quran lan tadbilu abadah, tidak pernah akan sesat selama-lamanya. Itu yang Allah turunkan kepada kita, Bapak Ibu. Kita pahami ini dengan sebaik-baiknya, dan Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, kita lihat, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalau Allah bertanya dengan wa ma adraka, tidak mampu manusia menjawabnya, Bapak Ibu. Allah katakan, wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu nakahawiyah? Orang tak tahu. Allah jelaskan, narun hamiyah, yaitu api yang menyala. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apa neraka utama itu? Narul muqadah, yang membakar hati mereka. Artinya Bapak Ibu, tak kala Allah bertanya dengan wa ma adraka, tidak mampu manusia menjawab. Allah jelaskan di sini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Allah sendiri yang menjawab. Lailatul Qadri khairum min alfis sahrin. Yaitu malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, Bapak. Artinya Bapak Ibu, Allah yang mengatakan, bukan manusia yang mengatakan. Sebulan sewa ibadah bahagia, Pak. Kok Allah mengecekan lebih baik pada 1000 bulan? Allah yang mengatakan. La raiba fihi hudal muttaqin. Tak ada ragu Al-Quran kau sekali Allah ada. Kan kita tak ragu dengan Al-Quran. Ini Allah hujah Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu ya. Jadi Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfisah, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita pahami ini dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu. Sehari sewa ibadah lah bahagia, Pak. Apalagi sebulan, apalagi setahun. Setahun itu 20 bulan baru. Ini daripada 1000 bulan. Jangan kita dilewatkan, Bapak Ibu. Jangan kita tidak mendapatkan ini. Kami yang menyampaikan di kita semuanya. Semangat kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kemudian Bapak Ibu, kita berhenti sebentar. Apa makna daripada Lailatul Qadar itu sendiri, Bapak Ibu ya? Qadar ya, dalam Bapak Ibu ya, arti qadar itu ada 3. Pertama, qadar itu maknanya kemuliaan. Kenapa kemuliaan, Bapak Ibu? Kemuliaan sesuatu, Bapak Ibu, lebih baik. Kalau ada orang lebih baik sakit, Bapak Ibu, tingginya orang tu lah mulia. Ikut lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi makna yang pertama ada kemuliaan. Ya, kemuliaan karena memang lebih baik. Manusia yang lebih baik, bukankah manusia itu mulia? Ini Allah katakan dari 1000 bulan. Jadi makna yang pertama qadar itu adalah kemuliaan. Oke Bapak Ibu ya, kemuliaan. Kemudian qadar yang kedua maknanya Bapak Ibu, yaitu sempit. Kenapa sempit? Kita baca. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam qadar itu turun seluruh malaikat. Manusia kok banyak di dunia, Bapak Ibu. Nah, tapi malaikat kok lebih banyak daripada manusia. Dia turun semuanya. Jadi makna qadar yang kedua adalah sempit. Kenapa sempit? Malaikat kok turun satu lain, Bapak Ibu. Ya kan ada di alat lain, qadar rezeki. Allah sempitkan rezeki orang. Jadi qadar itu maknanya sempit. Jadi makna kedua qadar itu adalah sempit. Kenapa? Malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat yang dikepalai oleh malaikat Jibril, dan semuanya turun di malamku. Kalau malam tak ada tadi, Bapak Ibu, sempit semuanya bumi Allah ini. Karena malaikat itu turun seluruhnya, Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Untuk menyampaikan doa-doa kita. Lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian apa makna qadar yang ketiga? Tanazzalul malaikatu waruhu biha bi'izni rabbihim min kulli amr, yaitu mengurus segala urusan manusia. Jadi Bapak Ibu, malam qadar kok makna ketiga qadar itu adalah keputusan. Kenapa makna keputusan? Keputusan Allah untuk nasib kita setahun yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang Allah putuskan sesuai dengan kita doakan. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga maknanya keputusan untuk nasib kita setahun yang akan datang, Bapak Ibu ya. Jadi makna qadar yang ketiga adalah keputusan. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan rezekiku ya Allah. Ya Allah dapat Islam menantu tahunku ya Allah. Ya Allah panjangkan usiaku ya Allah, sehatkan aku ya Allah. Mudah-mudahan doa kita itu disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna qadar itu Bapak Ibu, pertama kemuliaan, kemudian makna kedua adalah sempit, malaikat turun, Allah katakan Jibril turun, para malaikatnya turun. Kemudian yang ketiga maknanya adalah keputusan.
Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan kegembiraanlah Bapak Ibu, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar Bapak Ibu, itulah malam Qadar itu. Tapi yang paling menarik adalah Bapak Ibu, surah Al-Qadar ini. Surah Al-Qadar ini diupload oleh dua surat Bapak Ibu ya. Pertama di surah A'la Mahfidnya Bapak Ibu. Kemudian sesudah itu Al-Bainah. Kita lihat apa hebatnya Lailatul Qadar itu. Surah Al-Qadar itu Bapak Ibu. Ujung daripada surah A'la, apa kata Allah? Kalla lalatu wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan mendekatlah. Jadi orang yang kadapi malam Qadar itu Bapak Ibu, orang yang sujud. Orang sujud itu apa? Orang yang salat. Jadi waktu banyak salat Bapak Ibu, ya bawa salat. Kita usahakan salat apa saja, ya salat mangwitir, salat duha, salat apa saja kita usahakan Bapak Ibu. Wasjud, salatlah kamu untuk dapatkan malam Lailatul Qadar itu. Wasjud kata Allah. Ada orang mengecek Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, itu Allah bercerita tentang puasa mulai 183 sampai 187. Tapi di 187 Allah terangkan bagaimana hubungan suami istri, tapi Allah potong ayat itu di bawah, wa akifu fil masajid. Berdiam dirilah di masjid, iktikaf di masjid. Allah potong ayat itu Bapak Ibu, tidak ada hubungan dengan puasa, tapi wa akifu fil masajid, yaitu iktikaflah di masjid Bapak Ibu. Jadi mungkin ada pertanyaan jemaah, apakah kami di rumah tidak dapat malam Lailatul Qadar? Tidak bisa, malam Lailatul Qadar itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu, Nabi menyarankan kepada kita, ya, untuk 10 malam terakhir ini kita enggak perlu pula malam ganjil belanggana, pokoknya malam Qadar itu keturun. Nabi mengatakan 10 malam terakhir. Bisa jadi kalau kita di rumah. Tetapi Bapak Ibu, dalam hidup ini kita harus maksimal. Seperti yang kami katakan, untuk mendapat sesuatu yang berharga, bisakah kita berdiam diri? Tidak kita usahakan, tidak kita upayakan. Bisakah kita mendapatkan yang demikian? Tentu sebisanya kita, ya, iktikaf kita di masjid. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita iktikaf di masjid, jangan lupa Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita udah sehari semalam di masjid, tapi tidak niat iktikaf. Jadi usahakan kita, waktu kita pergi berniat iktikaf itu, ya Allah, aku ingin iktikaf, berniat kepada Allah, lillahi ta'ala. Tidak ada urusan dengan orang lain, tetap kita berniat. Jangan lupa Bapak Ibu nanti ya. Kalau kita kadang-kadang orang sudah seminggu dia di masjid tapi dia tidak niat, tapi kita niat iktikaf. Jangan lupa kita berniat bahwa kita iktikaf. Selama apa iktikaf itu Bapak Ibu? Kalau guru ambo mengecian, selama tumakninah. Baranalah tumakninah antara sujud tidak sampai 2 menit, 3 menit. Bapak Ibu ya, itu sudah iktikaf kita namanya. Tetapi apakah dalam hidup ini kita tidak mau maksimal? Apakah kita memilih minimal? Tentu tidak. Kita akan memilih maksimal. Ada orang zaman Nabi, mulai 10 malam terakhir itu mulai subuh sampai siang sampai malam dia masjid. Tapi Nabi juga melarang. Usahakan dia keluar, makan, minum, keluar. Jangan kita tidak makan, minum pula. Tapi kita mungkin malam saja kita di masjid. Ya, iktikaf, karena kita berusaha pada siang hari. Kita pahami ini dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Kita kembali. Apa Allah katakan? Ya, wasjud waqtarib. Ya, ayat sebelum Al-Qadar ini surah Allah ujungnya wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan mendekatlah. Baca mendekat ke Allah, berdoa kita kepada Allah Bapak Ibu. Kalau awak berdoa ke Allah, meminta awak ke sesuatu kan dakik awak jauh orang Bapak Ibu. Kalau doa awak meminta ke orang, jauh orang tu tidak. Dekat kita, perasaan kita sekurang-kurangnya dekat. Jadi kita mendekat dengan Allah. Di masjid kita berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Allah itu akan tampung doa kita. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li bi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bertanya hamba-hambaku padaku, katakan aku dekat. Aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecil Muhammad ambu tu dakik, mintalah ke Allah. Minta ke manusia terbatas. Minta ke Allah, Allah tu tiada batas Bapak Ibu. Apa saja mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah katakan, ya, di ayat sebelumnya wasjud waqtarib. Sujud kamu mendekatlah. Artinya Bapak Ibu, perbanyak salat kita. Salat wajib, salat sunat kita usahakan. Kemudian dan sesudah Al-Qadar itu surah Al-Bainah, di mana ayat kedua Allah katakan rasulun minallahi yatlu sufam mutahharah, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembar suci Al-Quran. Jadi akar awak dan paling banyak Bapak Ibu, sujud awak mendekat mendoa, pertama salat mendoa, kemudian membaca Al-Quran.
Itu kalau juga yang paling banyak pada cari malam qadar ke Bapak Ibu. Kalau kita lihat konteks ayat ini Bapak Ibu, surat ini menarik sekali Bapak Ibu. Ya. Ayat sebelum Al-Qadar katakan ya Allah, ujungnya wasjud waqtarib. Mendekatlah kamu dan berdoalah kamu kepada Allah. Mendekatlah, sujud dan mendekat. Kemudian Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah ayat kedua, Rasul itu membawa Al-Quran. Jadi intinya Bapak Ibu, kita usahakan waktu itikaf, kita banyak salat, kemudian kita banyak berdoa, kemudian kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan kami dan kita semuanya Allah izinkan mendapatkan yang 1000 bulan tu Bapak Ibu. Sehari ibadah nak tangguh hebatnya. Apalagi 1000 bulan sama dengan 1000 bulan, 83 tahun lamanya. Jangan sia-siakan kami dan kita semuanya. Mari kita ribut, mari kita usahakan. Dan di masjid kita ini alhamdulillah malam tadi lebih kurang ya 40 sampai 50 orang ya, kita semuanya ya tahu di sini, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan keberkahan dengan kebersamaan ini. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.